Baik Bapak dan Ibu, tadi, halo. Jadi tadi kita sudah kemarin goal, ya tadi mengenai masalah udah selesai, leadership udah, kemudian mengenai citra diri dan mengatasi masalahnya sudah dengan training menu, ya, memecah masalah dengan training menu. Kemudian sekarang mungkin Bapak dan Ibu paham tentang feel good ya. Yang paham tentang feel good siapa? Yang paham tentang feel good? Gak apa-apa. Yang tahu tentang feel good. Yang tahu tentang feel good. Yang sering gak feel good? Siapa? Feel good semua ya? Oke. Nah sekarang kita akan belajar secara praktek bagaimana biar feel good terus. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana feel good ini mengattract, mendatangkan goal, mendatangkan hal-hal yang memudahkan goal itu terjadi. Ya, kita langsung sama coach yang memang berkompeten untuk berbicara tentang feel good ini. Silakan Pak Hadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Masih semangat ya? Oke, baik. Saya melihat energinya gede banget ya di sini ya. Energinya gede banget. Saya sebenarnya mau menampilkan ini ya, tetapi sedang dalam proses gitu ya. Jadi tadi udah diberi pengantar sama Coach Alfon ya, sama Pak Anton tadi. Kita bicara tentang kalau kemarin ya, kita bicara tentang apa kemarin? Hari pertama apa yang dibicarakan? NFF ya. Terus materi kedua leadership. Oke. Terus goal. Terus core plan ya. Core plan core class. Oke. Apa lagi? Ya, praktek lapangan. Praktek apa Pak? Oke, coaching ya, coaching retrospective ya. Oke, apa lagi yang didapatin? Hari ini dapat apa dari Pak Anton? Mengatasi masalah. Ya, self image, self esteem, citra diri itu yang kita dapatkan. Nah hari ini saya akan sharing kepada kita semua ini tentang sesuatu yang mungkin tidak tampak tapi ada, tidak tampak tapi kerasa, gitu ya. Dan pengaruhnya gede banget ya terhadap dunia visi kita. Gitu. Jadi tentu kita semua sudah paham ya. Menurut John Maxwell, kunci sukses itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada fakta, ada non teknis, ada teknis ya. Sebenarnya ada itu betul di situ. Ya alhamdulillah ya sudah muncul, jadi enak sambil melihat ya. Ada faktor non teknis yang perannya 75%. Ya, jadi faktor non teknis menurut John Maxwell itu 75%. Gitu ya. Jadi meskipun tidak terlihat, ternyata perannya gede. Dan ini mungkin di luar sana itu banyak tidak diperhatikan. Tapi alhamdulillah kita di MUI Baca itu kita sekaligus mendapatkan ya belajar tentang faktor-faktor yang tidak terlihat tapi menentukan, juga belajar hal-hal teknis, strategis, perencanaan strategis dan segala macam. Kemarin sudah dibuka ya, banyak banget itu. Ya. Nah hari ini itu sesinya tentang teknis. Pak Anton termasuk tadi bicara tentang setelah diri, itu kita bicara tentang hal yang bersifat teknis, tapi menentukan. Ya, saya nambahi misalnya, saya nambahi tema ya
tentang energi. Energi. Ada yang pernah belajar energi di sini? Oke. Ini ya, menurut John Maxwell ya. Jadi sikap mental itu 50%, habit 25%, skill 15%, pengetahuan 10%. Nah, apa sikap mental itu ya? Sikap mental terkait dengan keyakinan kita, belief istilahnya, kemudian juga terkait dengan mindset, ya, mindset kita seperti apa. Kemudian habit itu perannya 25%, kebiasaan kita. Apa perbedaan antara tindakan dan kebiasaan? Oke, bahwa kebiasaan itu biasanya dibentuk oleh tindakan yang dilakukan berulang-ulang, Bapak Ibu. Jadi habit itu terjadi karena sesuatu yang telah kita bangun dalam jangka waktu panjang. Termasuk gemuk ya, obesitas itu kan, ini kembali ke NF ya, itu adalah perilaku surplus kalori dalam jangka waktu panjang sehingga orang menjadi gemuk. Habit juga begitu. Orang kurus juga demikian loh, orang kurus ya, berarti perilaku defisit kalori dalam jangka waktu panjang, kurang kalori, kurang nutrisi sehingga kurus. Nah, manusia secara mental juga dibentuk oleh tindakan-tindakan setiap hari. Jadi apa yang menjadi diri kita, kalau paling citra diri kita sekarang itu adalah bentukan dari tindakan kita sehari-hari. Sehingga jadilah kita memiliki habit, dan itu pengaruhnya segini. Ya. Nah, kalau kita sukses menurut John Maxwell, semuanya harus dilakukan, baik faktor non teknis maupun faktor teknis. Kemarin sudah bicara tentang skill ya. Kemarin belajar skill apa aja, Bapak Ibu? Perspektif, oke, itu skill. Apa lagi? Kepemimpinan, leadership, oke. Apa lagi? Selling, oke. Prospecting, selling, skill, marketing, sales, ya. Itu hal teknis, itu penting. Tanpa itu kalau hanya pakai yang atas tidak jadi. Meskipun presentasinya mungkin bisa, tapi kalau tidak dilakukan yang teknis tidak jadi. Oke ya, sepakat ya. Jadi bootcamp ini ya, sebelum kita lagi praktek karena ini coaching ya. Karena coaching itu beda dengan mentoring ya. Ini saya pengantar aja. Ini pengantar ulama. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kuncinya di sini. Bahwa setelah ditemukannya fisika kuantum, ternyata ditemukan bahwa 99,9% kita ini adalah energi. Jadi kita ini sebenarnya makhluk non fisik yang punya bentuk, bukan tubuh yang punya energi. Jadi kita ini ada energi yang memiliki bentuk, dan energi itu banyak Bapak Ibu. Semua di alam semesta ini, baik itu hidup atau mati, baik itu benda ataupun makhluk hidup, semuanya itu memiliki energi. Nah, kita bisa pakai energi. Jadi hari ini kalau dulu itu ada dikotomi, ada pemisahan antara sains dan agama. Yang sains tidak mengakui hal yang gaib, yang agama bicara yang gaib. Kalau sekarang setelah ditemukan fisika kuantum, bahwa ternyata saya membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak fisik, yang tidak tampak, tapi itu pengaruhnya besar terhadap pembentukan realitas kehidupan kita. Itulah yang kemudian disimpulkan ya, kita adalah benda ya, benda itu ada, kalau dipecah lagi jadi molekul lebih kecil lagi, jadi atom, jadi partikel, kemudian masuk ke kuanta. Kalau sudah masuk ke kuantum ini sudah tidak bisa diteliti lagi dengan alat-alat fisika. Ya, dan ahli fisika, ya, termasuk Albert Einstein, ya, itu mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa
ukur dengan alat-alat fisika yang disebut dengan kuantum itu tadi, ya kuantum, dan lebih kecil lagi jadi energi Bapak Ibu. Jadi kita ini, dan energi itu ya, energi itu ternyata kita ya secara fisika kuantum tubuh kita ini Bapak Ibu ternyata 99,9% itu energi, 0,1% gitu itu fisika Bapak Ibu sebenarnya. Jadi atom itu ya kalau dilihat dibesarin ya, inti atomnya itu kayak sebiji kelereng ya, medan kuantumnya itu sebesar lapangan bola. Ilustrasinya ya, ya. Inti atom ibarat kelereng kecil yang fisik ya, yang fisik itu ibarat kelereng kecil, medan kuantum yang non fisik itu sebesar lapangan bola. Jadi mana ya, jadi fisik itu ternyata kecil banget, dan inilah kesadaran kita ya, kesadaran kita dalam segala hal bahwa kita ini bukan hanya makhluk fisik, kita ini adalah makhluk fisik. Fisik kita ini akan hancur ya fisik kita, tapi energi kita itu kekal gitu ya. Jadi kalau agama mengistilahkan apa? Ya. Itu tadi. Oke, jadi energi ya itu bergetar dalam frekuensi tertentu Bapak Ibu. Jadi kita itu setiap kita memiliki energi yang berbeda-beda dan itu bergetar dalam frekuensi tertentu. Dan sifat energi itu menarik yang serupa atau yang sama dengan yang dipancarkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita itu tidak menarik apa yang kita inginkan, gitu ya. Secara energi kita itu tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita mendapatkan apa yang pantas dan layak kita dapatkan. Jadi tergantung dari kita sendiri sebenarnya mau mendapatkan apa itu tergantung kita. Berarti kalau kita ya menginginkan sesuatu tapi tidak dapat, berarti apa yang harus diperbaiki? Apanya? Pertama yang diperbaiki apanya? Pikiran. Energinya, ya. Energinya harus diperbaiki. Kenapa? Karena semua kemungkinan itu sudah ada di yang disebut dengan medan kuantum. Kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada. Meskipun kita sebenarnya secara fisik belum mendapatkan itu, tapi di medan kuantum itu ada semua maksudnya. Ini kita ngomong teori dulu. Ini untuk pemikiran ya, untuk pemikiran ya. Kalau apa? Sedikit-sedikit baru mikir ya. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, level frekuensi kita itu bergetar dalam bentuk kesadaran. Suasana, jadi energi kita itu kan bervibrasi dan jadi bervibrasi dalam frekuensi tertentu dan bentuknya itu ada di level kesadaran. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. David Hawking ya, bahwa kita itu memiliki energi positif, memiliki energi negatif. Ada zona force, ada zona power. Itu sebenarnya menentukan tinggi rendahnya energi. Untuk mengukur tinggi rendahnya energi itu kita itu di sini. Apakah kita itu selalu sering ada di zona rendah, di energi rendah? Apakah kita selalu ada di energi tinggi? Kita bisa melihat dengan penemuan dari Dr. David Hawking ini. Ya, jadi yang ada merah, ya, ada orange, ada kuning, ada hijau dan ke atas itu ya. Jadi yang merah, ya, kuning ke bawah itu disebut dengan zona force, energi rendah. Zona force atau disebut dengan energi rendah. Jadi apa isinya itu? Malu, itu energi rendah Bapak Ibu ya. Marah, ya, suka marah, suka tersinggung, baperan, ya. Itu energi rendah. Ini fungsinya nanti kalau kita tahu ini, kita bisa mudah switch. Oh ini tidak benar saya, naik energi rendah naik. Jadi untuk ukur, jadi kita masing-masing ini, ntar kan kita lingkaran ya, kita akan bentuk lingkaran untuk mengukur sendiri energinya itu seperti apa sebenarnya.
Dan nanti kalau bersedia, nanti saya akan ajari teknik meningkatkan level energi kita. Kalau bersedia, kalau nggak bisa sih juga tidak apa-apa. Jadi artinya tiap kita itu punya cara sendiri sebenarnya untuk meningkatkan energi itu ada cara sendiri. Ya, jadi gini, sekarang itu kita lihat apa kita mudah tersinggung, apa kita mudah marah, mudah baper, malu, takut, khawatir, takut nggak sukses, khawatir nggak sukses. Ya, ada ketakutan, sering takut, sering khawatir. Itu berarti kita sering di zona apa? Ketahanan rendah. Energi kita berarti energi rendah. Nah itu adalah salah satu hal yang menarik, hal yang sama. Jadi ingat, prinsip energi itu menarik yang serupa atau yang sama dengan dia. Kalau kita misalkan selalu berada di zona fos, makanya kita tarik dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal yang tidak mengenakan. Apa hal yang paling tidak mengenakan itu Bapak Ibu? Nanti akan kita buat kelompok apa hal-hal yang paling tidak mengenakan yang membuat energinya turun. Gak punya uang Pak, bertengkar dengan pasangan Pak, anaknya nakal Pak. Ntar kita akan mapping satu-satu, ya ditulis sendiri-sendiri secara pribadi, karena itu Indonesia gitu ya, rahasia lah ya. Jadi ini rahasia dapur kita masing-masing. Tentu tidak ingin kan kita ini diketahui persoalan-persoalan hidupnya kan. Jadi nanti kita mapping sendiri apa masalah yang sebenarnya sering terjadi dan itu membuat energi kita turun. Ada yang ditolak prospek Pak, saya langsung berhenti seminggu. Pak nyaman Pak ditolak prospek. Jadi yang orang macam-macam. Ya, oke. Nah, energi tinggi itu apa? Energi tinggi itu adalah energi yang bergetar dalam frekuensi tinggi yang bisa diukur dengan biru ke atasnya. Ada biru muda, biru tua, dan terus biru. Apa isinya? Berani, damai, cinta kasih, menerima, bersyukur. Bersyukur itu kekuatannya luar biasa. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini ketika disyukuri itu banyak sekali tuh ya doktrin yang menjelaskan tentang keutamaan bersyukur ya. Betul ya? Ketika kamu bersyukur maka akan tambah, ketika kamu bersyukur maka azab bisa tambah gitu ya. Kalau ya. Dan syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang muslim ya. Jadi bersyukur itu ternyata kekuatannya luar biasa. Bahkan ditemukan di teori barat ini gratitude itu tinggi banget Bapak. Orang bersyukur itu memancarkan energi yang warnanya biru, ungu muda, kuat banget. Orang yang bersyukur Bapak Ibu menerima dengan apa yang terjadi pada diri itu, energinya luar biasa. Ini untuk mengukurnya. Nah, oke. Sekarang kita buat kelompok. Nah, buat kelompok sesuai dengan tempat kelompok tadi. Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang siapkan tulisan, siapkan buku tulis dan pensil, ya. Kemudian tentukan 5 hal yang membuat perasaan Anda tidak nyaman. 5 hal yang paling membuat perasaannya tidak nyaman. Apa? Kemudian respon spontanitasnya seperti apa? Respon spontanitasnya ya. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk mengatasi itu? Saya ulangi lagi ya. Tulis 5 hal, kejadian, situasi, kondisi atau apapun yang membuat Anda tidak nyaman sekali. Kemudian bagaimana respon Anda biasanya? Respon spontanitas itu ya. Jadi yang disebut attitude itu adalah respon spontanitas. Kemudian apa yang kira-kira akan Anda lakukan ya untuk mengatasinya? Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah menemukan cara untuk mengatasinya? Sudah. Sudah pernah dicoba? Jadi sudah banyak solusi tapi belum pernah dicoba ya?
Belum pernah mencoba. Spontanitasnya, ya. Jadi respon spontanitasnya kan sudah. Kalau ada masalah ini responnya bagaimana? Kemudian kira-kira untuk mengatasi itu bagaimana? Oh ya, ada yang pakai bunuh-bunuh, ya, oke. Ada lagi mungkin, biasanya pakai apa? Istighfar, ya. Ambil tarik nafas dalam-dalam, ya. Ada lagi biasanya, gimana caranya? Relaksasi, bersyukur, ya. Tidur lagi. Ya, betul. Karena perlu tidur juga. Iya. Bisa capek. Apa biar sudah tadi. Apa lagi? Yang biasa dilakukan biasanya? Meditasi. Ada meditasi. Ya. Ya. Terapi. Tapping. Oh, set ya. Pakai set. Menghilangkan kecemasan ya. Wirid. Ya. Oke. Tiap orang punya makan ya bisa jadi afirmasi positif ya. Oh kuno shopping, wah shopping ini akan itu shopping ya, ini bapak-bapak pun apa lagi yang biasa dilakukan? Meditasi. Nah, mengerjakan sesuatu, bergerak ya Pak ya, bergerak. Cari kesibukan yang lain. Ini bisa jadi inspirasi bagi yang ada masalah. Saya belum bisa menemukan olahraga, akan mengeluarkan keringat. Disayang. Oh, disayang. Ya, artinya dapatkan sayang sama pasangannya. Ya. Dimotivasi oleh pasangannya sama. Ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya gitu ya, kita itu ada ya, setiap orang ya, semuanya yang hidup di manusia ini pasti memiliki sesuatu yang ketika itu terjadi tidak nyaman, sangat tidak nyaman, ada yang sangat tidak nyaman. Dan kita biasanya juga responnya macam-macam ya, tergantung energi kita, tergantung pengendalian energi kita, pengendalian diri, seperti dengan self management tadi ya. Setiap orang memiliki manajemen diri yang berbeda-beda, level manajemen diri yang berbeda-beda. Ada yang direspon dengan marah-marah, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itu kan ada kan ya mungkin ya di luar sana tapi ya, seperti di luar sana ada di sini. Jadi nggak ada Pak. Banting piring. Di luar sana ya. Ini nggak ada di sini. Ini nggak ada. Jadi itu bisa menjadi evaluasi kita Bapak. Berarti kita ada di level mana sih sebenarnya energi kita? Jadi dari apa yang kemudian Bapak Ibu tulis tadi, ya? Mas, levelnya itu yang membuat marah atau yang marah? Yang menerima marah? Apa ya? Yang Ya. Yang membuat marah atau yang menerima marah? Ya yang kita sendiri. Bukan di luar kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita, bukan orang lain. Orang lain jadi terlalu nekat itu bukan urusan kita. Ya. Yang dimaksud bagaimana respon kita terhadap orang lain itu, gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengukur nih, kita sendiri bisa mengukur kita ini sebenarnya sering di zona pos apa di sering apa steady ya di zona power. Kita sendiri yang bisa mengukur, ya. Kita sendiri yang bisa mengukur apakah kita sering di zona pos, apakah kita sering di zona power. Ini kaitannya Bapak Ibu dengan apa yang kita tarik, dengan apa? Dengan attraction-nya, magnet, gitu ya. Energi kita itu adalah magnet yang menarik sesuatu yang sama atau setara atau serupa dengan apa yang kita pancarkan. Ya, contoh misalkan
sesuatu yang menyenangkan, kebahagiaan, kesuksesan, kaya raya, ya, kesenangan, itu ada di zona, ada di frekuensi tinggi, power. Kalau realitas kondisi situasi itu ada di zona tinggi, sedangkan energi kita ada di zona rendah, bisa nyambung nggak? Nggak bisa nyambung. Jadi kaitannya dengan itu. Jadi kalau kita kepengen menarik sesuatu yang kita inginkan, maka naikkan level kita, level energi kita naikkan dulu. Ibaratnya kita itu ini ya, tahu frekuensi radio ya? Kalau nggak klik, bisa nggak connect dengan dan setiap situasi, setiap kondisi, setiap peristiwa itu ada energinya, ada frekuensinya masing-masing. Dan itu kita sebagai manusia itu menjadi magnet yang menarik, yang serupa dengan situasi dan kondisi. Makanya pentingnya manajemen diri, manajemen energi di sini agar apa? Agar yang kita tarik ke dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sesuai dengan pikiran kita. Ada nggak orang yang pengen bahagia? Banyak. Semuanya ya. Ada nggak orang yang pengen sukses? Semuanya. Pertanyaannya, apakah semua orang itu sudah layak dan siap untuk sukses? Belum tentu kan ya? Belum tentu, di situ masalahnya. Jadi sekali lagi, ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, bukan keinginan yang kemudian kita dapatkan, Bapak Ibu. Kalau keinginan yang kita dapatkan, semua orang bisa mencapai keinginannya. Faktanya, tidak semua orang bisa mencapai. Kenapa? Belum layak. Di dalam ilmu fisika kuantum, karena energinya menarik sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dia inginkan. Udah klik ya di sini ya, paham? Baik. Oke. Dan tadi sudah disampaikan kan, ya, gimana cara untuk mengatasi ketidaknyamanan. Ada yang shopping, itu sementara mau kemana itu? Habis pulang uangnya habis saja. Apa kira-kira yang bisa membuat energi, yang bisa membuat kenyamanan itu bisa bertahan lama, bisa meregulasi diri, memberi pengampunan. Artinya kalau disakiti, kita letting go, mengikhlaskan. Salah satu caranya ya. Tapi kan tidak mudah mengikhlaskannya, enggak? Mudah kan? Yang saya katakan, karakter kita itu adalah respon spontanitas. Itu karakter kita. Bukan yang dipikirkan dulu baru respon. Jadi, iya. Jadi, kalau Bapak pengen tahu sifat aslinya seseorang, lihat dia ketika ada masalah. Paham ya? Ya. Kalau ada pacaran dengan anu, yang ditunjukkan kan yang baik-baik aja. Jadi karakter orang itu muncul ketika dia mendapatkan masalah. Makanya saya katakan tadi, coba analisis masalah apa yang tidak nyaman, kemudian respon spontanitas bagaimana Anda bisa mengukur sendiri seperti apa karakter Anda sebenarnya ketika dikaitkan dengan apa ini? Oke ya, ini adalah teori yang dicetuskan oleh David R. Hawkins dalam bukunya Force and Power. Ada lagi, nah ini ada di buku Spiritual Capital. Jadi ini bukan sesuatu yang mistis, Bapak Ibu, ini ilmiah, gitu ya. Mungkin selama ini kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu itu ilmiah atau tidak bisa. Pokoknya kita lakukan, gitu ya. Jadi saya lanjutkan, ini buku ilmiah Bapak Ibu, jadi Spiritual Capital namanya. Modal spiritual. Ya, jadi kalau kita terjemahkan itu modal spiritual. Jadi dia buku ini ditulis oleh Dana Johar dan Ian Marshall. Ya, jadi tentang ada zona nafsu, ada zona. Ya, ini energi ya.
istilahnya ini energi negatif, energi positif. Ya, hampir mirip ya dengan apa namanya level of consciousnya kita. Ya. Ya dia membuatnya ada energi min 1, ada min 2, min 3, min 4 sampai ke 8. Ada energi plus 1, plus 2 sampai ke 8. Level energi, ada energi netral. Jadi kalau orang yang suka menunjukkan diri itu tadi dia bisa. Angga tuh masih force. Zona apa ini? Zona force. Pengen terlihat tampil, nah itu ada di zona. Tidak terasa kan ya? Tidak terasa. Marah, ya? Yang tersinggung itu juga ada di zona serakah. Kepengen dapat yang banyak tanpa mengeluarkan apa-apa, itu zona force. Pengen yang gratisan. Itu juga bola ya. Kayak gitu. Takut, ya. Masuk makan dimakan Apapun. Makanya saya katakan kita sendiri yang bisa mengukur kita itu gimana. Tidak perlu cerita ke orang lain seperti apa, tidak perlu menunjukkan ke orang lain. Karena kadang-kadang itu confidential, rahasia, takut, ya, resah, takut, ketakutan berlebihan. Banyak yang lupa ya, takut apa? Macam-macam itu. Takut nggak sukses di MW itu nggak boleh. Kenapa? Itu zona force. Semakin Anda takut nggak sukses, itu yang benar-benar akan terjadi. Yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Jadi jangan takut, gerak saja. Ya? Ketakutan, resah. Ini ya, tidak nyaman, itu agak dalam min 5. Apalagi nggak apatis, tidak peduli ya. Egois ini ya, terkait dengan egoisme. Apatis itu tidak peduli terhadap orang lain. Si penting aku oleh orang lain nggak oleh. Apatis. Itu zona force ya. Energi rendah, keadaan yang rendah. Coba perhatikan orang-orang yang biasanya kebanyakan di sini, biasanya hidupnya ya, Masya Allah ya. Biasanya begitu. Kalau dia, saya bukan mau menjelekkan ya. Saya itu mendampingi orang masyarakat rentan. Saya kerja juga ya. 2016. Saya mendampingi masyarakat rentan. 200 menyalurkan sumbangan, dikasih bantuan hewan ternak, apa segala macam. Belasan tahun tidak bisa ngangkat, tetap rentan. Mohon maaf ya, kalau istilahnya pemerintah kan masyarakat gitu ya, harusnya rentan. Nah, itu saya mendampingi itu belasan tahun Pak. Saya waktu itu belum paham kenapa ibu nggak bisa ngatasin mereka. Ternyata kaitannya dengan energi tadi Bapak Ibu. Setelah saya baca buku tentang pemandu kita, oh iya, mentalitasnya nggak dirubah, energinya nggak dirubah. Yang diomongkan itu hanya negatif terus itu. Setelah saya pulang ke rumahnya, yang diomongkan ya, semakin sambat, semakin benar yang disambati ya. Saya nggak tahu. Pokoknya Anda tahu, sama Pak itu yang mereka, itu yang kemudian menjadi circle mereka. Ya, kenapa belasan tahun saya dampingi orang angkat-angkat, anjat aja gitu ya. Padahal harusnya ya sudah dikasih hewan ternak. Ada yang bilang mati, ada yang bilang hilang, macam-macam pokoknya itu. Kambing sepasang itu Bapak Ibu ya, 2 minggu udah nggak ada. Jadi saya gitu kan, ternyata kaitannya tetap dengan ini, energinya tak dirubah. Jadi omongannya kan gitu kan ya. Jadi pikiran kita itu kan tertuang dalam omongan kita, benar.
Iya. dalam kata-kata kita sehari-hari. Iya. Kalau udah banyak waduh, opo iki, ya, piye sih, priben. Ada sore itu yang disampaikan, ya itu yang akan semakin menarik masalahnya di sana. Bukan jadi make up solution, malah masalahnya semakin banyak datangnya. Gitu ya. Rasa bersalah. Yang paling dalam itu depersonalisasi. Depersonalisasi sudah tidak punya identitas. Mungkin secara fisik ya, itu ya kayak dulu ya, sudah kehilangan rasa malunya. Di kos itu udah sangat rendah di zona-zona jalan. Ya itu yang atas eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Terbuka dengan open minded, tidak melihat apa cuma uang ngomongnya, tidak begitu. Dia selalu terbuka dengan hal itu, kooperasi, sosialisasi, ya, mau bekerja sama, tidak tertutup orangnya, ya, kekuatan dari dalam, ya, punya self manajemennya baik, penguasaan diri, itu kan dia respon terhadap situasinya, generalitas, loman, generous ya, murah hati, mudah ngasih, nggak pelit ya, itu memberi, itu zona power. Orang yang suka memberi, suka berbagi itu dia sudah ada di zona semua. Kenapa semua agama itu bilang keutamaan apa? Memberi. Sedekah. Ada istilah keutamaan memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan. Itu zona untuk menguatkan power kita. Jadi bukan hal yang mistis. Jumat berkah atau sedekah subuh itu bukan hal yang mistis sebenarnya. Itu ilmiah, udah diteliti. Ini riset Bapak Ibu. Bukan anak-anak, ini riset, ilmiah ya. Pengabdian, punya jiwa pengabdi. Literasi. Ini berkontribusi kepada tetangga, ingin berkontribusi terhadap keluarga, ingin berkontribusi terhadap jiwa dunia, pencerahan. Ini sebuah level yang sangat tinggi. Nah, ini sebenarnya yang mau saya sampaikan, ya. Jadi apa yang ditulis oleh Joe Dispenza dalam bukunya Becoming Spiritual, ya. Ada yang pernah baca bukunya Joe Dispenza, Becoming Spiritual? Saya sudah hafal bukunya, tapi terjemahnya bukan bahasa Inggris ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah lama sekali nenek moyang kita itu menemukan di dalam tubuh kita itu ternyata ada titik-titik energi. Jadi ini tidak terkait dengan keyakinan tertentu, dengan anu tertentu. Jadi ini adalah penemuan juga, diteliti juga oleh seorang ilmuwan ya, yang bernama Joe Dispenza itu. Ternyata titik-titik itu terkait dengan organ di dalam tubuh kita. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita itu ternyata titik-titik itu mengandung titik-titik yang nenek moyang kita dulu itu ditunjukkan. Ini pusatnya perasaan di sini, pusatnya komunikasi di sini, pusatnya kebiasaan di sini, pusatnya okaan di sini, pusatnya emosi di sini, seksualitas tuh di sini, ketahanan tuh di sini, di tulang ekor itu ditunjukkan. Ternyata secara ilmiah ya titik-titiknya ternyata terkait dengan organ. Ada organ pituitary gland ya. Jadi itu kelenjar pituitary itu tentang kebijaksanaan di sini ya. Kemudian ada kelenjar pineal tentang inspirasi di antara dua mata ya. Ada kelenjarnya yang ternyata setelah diteliti secara fisiologis itu juga punya peran mental. Kemudian ada kelenjar tiroid, ini ternyata untuk komunikasi, untuk diplomasi ya, untuk mempengaruhi orang. Kelenjar tiroid
ada kelenjar tikus. Ini ke feel perasaan. Kalau suasana gak nyaman itu biasanya yang dominan di sebelah mana? Kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, yang paling tidak nyaman itu di tubuh bagian mana kira-kira? Di dada ya, kayak sesak gitu ya. Sesak ya. Seperti saya. Ya, ternyata ada kelenjar tikus namanya. Ya, pusat perasaan itu di sini ternyata. Itu putihnya ya. Ada adrenal gland. Ada itu ya, ada adrenal gland, ada kelenjar adrenal. Itu di sini tentang power, emosi dan power itu ada di perut. Jadi kenapa kalau lapar itu dari emosi gitu ya. Ternyata di perut itu pusat pengendalian diri. Emosi kita tuh ada di perut. Sehingga pernafasan kita mesti pernafasan mulut, ya kan? Tarik nafas sampai. Jadi pengendalian emosi di perut. Disebut dengan adrenal gland, ya. Kemudian ada ini ya, apa namanya? Ada solar plexus. Kemudian ada lagi apa namanya? Seks gland. Ya. Jadi sudah ada titik-titiknya. Nah, di sini ya. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi saya. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya Muslim. Saya punya latar belakang pondok pesantren. Saya mulai kecil sampai besar itu di pondok pesantren. Kemudian sekolah saya itu Muslim, mulai madrasah, sanawiyah, aliyah, stain, Muslim terus ya. Jadi ya gitu ya. Jadi insya Allah saya mengerti lah. Saya sangat mengerti. Nah, cuma saya tertarik dengan yang ilmiah gitu ya. Jadi ternyata ilmiah gitu ya. Ternyata ilmiah. Tiap dari kita itu punya cara sendiri untuk mendapatkan energi kita. Tiap dari kita ada yang tadi dengan zikir, ada yang dengan sholat, ada yang dengan ibadah, mungkin yang beragama Nasrani, mungkin yang budaya itu dengan apa? Meditasi segala macam. Itu istilah ya, istilah untuk meningkatkan lagi energi kita. Ya, bermacam-macam. Caranya macam-macam. Pertanyaannya, kita sudah merasakan hasilnya apa belum? Satu. Sebenarnya bukan metodenya yang salah. Bisa jadi kitanya yang tidak menjalankannya dengan benar. Ya. Jadi kita yang tidak menjalankan dengan benar, sehingga energi kita itu cenderung masih sering di zona apa? Zona kos. Ya, masih sering di zona kos. Oke, sudah mengerti ya? Ternyata teman-temannya panjang sekali ini. Padahal tadi permintaan panitia itu ini coaching gitu ya. Cuma ini kayak seminar kan gitu ya. Jadi saya mohon maaf pada Bapak MC, Master of Ceremony ya. Mungkin materi saya berbeda dengan materi yang lain. Tapi intinya tadi sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan hal yang membuat energinya turun. Ya. Kemudian sudah mengetahui bagaimana respon spontanitasnya ketika masalah itu terjadi, dan mungkin sudah mulai meraba-raba kira-kira what I should do, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi itu. Baik, saya punya alternatif cara untuk meningkatkan energi. Ini pengalaman saya di tahun 2017. Jadi saya cerita sedikit. Saya itu bisnis mulai tahun 2005. Saat mahasiswa saya sudah jualan baju, buka rental, kayak gitu ya. Sales begitulah. Ya karena mungkin ini ya biaya dari kampung mungkin kurang gitu ya. Tidak cukup mungkin sama kayak gitu. Terus begitu sampai meningkat pun begitu. Selain bekerja juga bisnis dan segala macam. Tahun 2017 itu fase terendah saya. 2017 itu
sesuatu yang tidak nyaman, sangat tidak nyaman, sangat menyedihkan, gitu kan? Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sampai mengakhiri hidupnya karena persoalan itu. Seperti kita kasus di Malang sudah lihat ya, kasus di Malang yang dulu sampai bunuh diri sekeluarga dia. Kenapa? Gara-gara kena utang pinjol. Pinjaman online ya. Banyak kan sampai bunuh diri sekeluarga itu diri, ada yang meracun, ada yang disayat tangannya. Saya itu lebih jauh lebih dahsyat daripada itu. Itu berapa mungkin jutaan? Saya sampai 1 miliar waktu itu. 2017 itu. Situasinya untung ya, Allah masih memberikan kekuatan pada saya. Tahan. Cuma memang kemudian saya melakukan evaluasi. Saya melakukan evaluasi apa sebenarnya yang membuat saya tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan. Kemudian saya ikut namanya pelatihan kosmik. Pelatihan kosmik itu orang Bandung Pak. Jadi dulu saya itu namanya Kang As, almarhumnya. Saya belajar tentang energi. Dari situ saya belajar selama berapa 1 minggu. Saya baru tahu ternyata faktornya energi. Energi saja itu tidak menarik apa yang saya inginkan. 2017 itu. Saya belum lihat tuh Bapak Ibu waktu itu. Saya masih supir Grab. Saya waktu itu nge-Grab ya, jual barang bekas macam-macam pokoknya. Tapi situasinya sedang begitu. Secara ekonomis juga berat banget ya, rumah disita, mau disita bank gitu segala macam. Ya Masya Allah, luar biasa. Jadi pengusaha jalanan kan biasanya begitu ya. Kalau punya ilmu cuma bodoh nekat gitu ya. Bodoh nekat. Kalau punya ilmu, nggak punya mentor, biasanya begitu kebanyakan. Teman-teman satu banyak yang lagi gitu. Ya biasa kan kalau dulu kan ada asosiasinya kan, asosiasi pengusaha, asosiasi pengusaha. Saya dulu sekretaris di himpunan pengusaha Jawa Timur. Oh, saya keren deh. Sekretaris di himpunan. Tahu apa? Kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang high profile, low profile. Apa? High profile, tampaknya profilnya luar biasa, naik mobil, itu nggak ada profitnya. itu saya alami 2 tahun, mulai tahun 2012 sampai itu banyak gaya lah, perjalanannya itu luar kota terus lah ya, rapat sana rapat sini kayak gitu loh. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah saya belajar tentang energi, guru saya mengatakan kuncinya kamu itu di energi. Kuncinya di energi. Energimu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Energimu itu menolak apa yang kamu inginkan. Energimu itu harus ditingkatkan. Kemudian saya diajari namanya meditasi energi. Jadi ini ilmiah Bapak Ibu. Beliau adalah seorang fisikawan, spiritualis, ahli fisika, juga seorang spiritualis. Almarhum meninggal masih muda, usia 50 tahun. Sederhana sekali. Bandung malam itu naik motor. Padahal dia tuh muridnya banyak se-Indonesia. Oke. Nah, saya ingin berbagi. Jadi setelah saya kemudian melakukan itu selama setahun, dari satu fokus, saya memperbaiki itu selama setahun. Setiap hari, every day. Bahkan setiap habis sholat itu 5 kali. Habis sholat saya meditasi energi. Baru 2015 ketemu ilmu. Jadi setelah kemudian ternyata solusi ada, Allah mengirimkan ilmu itu jadi solusi bagi kehidupan ekonomi saya dan keluarga. Itu aja ya. Setelah 2018, 2 tahun kemudian hutang saya 1 miliar lunas. 2 tahun kemudian. Ada saja. Ya, kayak ALS saya dapat 2 kali, kan jadi berangkat, dikasih uang. Jadi kayak semesta mendukung gitu ya. Jadi setahun, jadi 2 tahun saya itu dapat sebanyak berapa gitu. Dari yang itu saya biasa. Yang sama itu adalah itu tadi. Ini pengalaman dari saya, mungkin berbeda ya dengan
Tapi kalau mau belajar saya ajarin. Mau. Oke. Apakah teman-teman mau saya ajarin? Siap. Baik. Nah, ini ya, jadi kuncinya itu adalah menguatkan titik-titik energi di dalam tubuh kita, Bapak. Jadi menguatkan energi di dalam tubuh kita, menyeimbangkan energi di dalam titik-titik itu, energi yang ada di atas kepala kita, mahkota, ada sini ada aji, ada tenggorokan, ada jantung, ada solar plexus, ada kantian, ada dasar. Itu kalau seimbang, ya, maka pengendalian terhadap energi itu kita akan lebih mudah. Oke, kita sebagai manusia itu biasa ya, bertemu masalah kemudian turun energinya. Tapi kalau kita sudah punya manajemen diri, kita akan mudah naik lagi. Oh, ini tidak benar, maka kita harus naik ke energi lebih tinggi. Nah, itu secara ilmiah yang saya rasakan, sepertinya itulah kira-kira ya, sepertinya Allah itu, Tuhan itu kemudian mempertemukan saya dengan MW ini setelah saya merubah dulu energi saya. Jadi latar belakang saya itu, Bapak Ibu, itu aktivis yang keras kepala, sok pinter, semuanya dikritik, presiden pun dikritik, mahasiswa itu, ya. Latar belakang saya itu energinya kan energi yang terus banget ya. Semuanya salah pemerintah, salah BPR, terus mahasiswa itu saya dulu. Saya itu di kampus dulu pernah jadi presiden partai. Presiden partai di kampus ya, pernah jadi ketua organisasi ekstra di kampus. Jadi memang saya udah organisasi, tapi memang begitu ya, ajarannya kan memang kritis, berpikir kritis. Padahal berpikir kritis itu zona bos. Semuanya dikritisi, benar nggak? Kebijakan BBM naik demo. Nah, jadi betul itu memang saya mendapatkan apa yang saya pantas untuk saya. Gitu ya. Jadi saya mendapatkan apa yang pantas untuk saya saat itu. Kan? Terus nggak berhasil segala macam. Ini memang energinya energi. Maka 2017 itu saya memperbaiki diri. Saya diajari kembali. Oke, kita praktek ya.